Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Isya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah dengan berusaha menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Dan tentunya kita juga berharap mudah-mudahan semua amal solih yang sudah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, malam ini kita akan memasuki surah Al-Jin. Leres nggih? Surah Al-Jin. Jin. Surah Al-Jin termasuk surah Makkiyah. Artosipun surah ingkang dipun turunaken dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saderengipun Kanjeng Nabi hijrah tumindak marang Madinah. Topik atau tema dari surah Al-Jin yang pertama, di dalam surah Al-Jin ini Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diutus kepada manusia, namun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus untuk bangsa jin. Dan juga di dalam surat ini Allah ingin menegaskan
bahwa tidak ada rasul dari kalangan bangsa jin, sehingga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bagi bangsa jin merupakan rasul bagi manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sababun nuzul utawi sebab turunnya ayat, para ulama ahli tafsir menyebutkan dua kisah. Kisah pertama terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Intolakon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi ghamidin amidina ila suki ukadh waqad hila baina syayatin wa baina khabaris sama wa ursilat alaihim syuhub faraja'ati syayatin ila qaumihim faqalu malakum faqalu hila bainana wa baina khabaris sama wa ursilat alaina syuhub qalu ma hala bainakum wa baina khabaris sama illa syai'un hadas fa'adribu masyariqal ardi wa magharibaha fanzuru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama fansarafa ulaikal ladzina tawajjahu nahwa tihamah ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa binakhlah amidin ila suki ukadh wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri falamma sami'ul qur'an istama'u lah faqalu hadza wallah alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama fahunalika hina raja'u ila qaumihim wa qalu ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada fa anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin wa innama uhiya ilaihi qaulul jin. Artosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok sahabat berangkat menuju pasar Ukadh. Pasar Ukadh atau Ukas Saat itu telah ada penghalang antara syaitan dan berita-berita langit, dan mereka setan-setan dilempari dengan bintang sebagai penghalang. Maka setan-setan kembali menemui kaumnya, lalu kaumnya berkata, apa yang terjadi dengan kalian? Setan-setan tersebut menjawab, telah ada penghalang antara kami dan berita-berita langit dengan dikirimnya bintang-bintang. Lantas kaumnya berkata, tidak ada penghalang antara kalian dan berita-berita langit kecuali telah ada sesuatu yang terjadi. Maka pergilah kalian ke seluruh penjuru timur bumi dan barat bumi, lalu perhatikanlah apa penghalang antara kalian dan berita-berita langit. Lantas berangkatlah setan-setan yang ada di Tihamah untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat sedang berada di pasar Ukaz. Saat itu Rasul dan para sahabat sedang melaksanakan sholat subuh.
Ketika setan-setan itu mendengar Al-Quran, mereka menyimaknya dengan baik, hingga mereka pun berkata, wallahi demi Allah, inilah yang menjadi penghalang antara kalian dan berita-berita langit. Dan perkataan ini pula yang disampaikan ketika mereka kembali kepada kaum mereka. Lantas mereka berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Maka turunlah wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni surah Al-Jin. Nah, hadis ini sahih ya, riwayat Al-Bukhari. Nah, inilah sebab pertama diturunkannya surah Al-Jin. Ini kisah pertama. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, sebelum Kanjeng Nabi diutus, jin-jin itu kan bertumpuk-tumpuk ya, sampai ke langit 7 untuk mencuri dengar wahyu yang akan diturunkan kepada nabi-nabinya. Lalu mereka mendengar itu, lantas mereka bisikkan ke bawah sampai kepada ya, wali-wali jin, yaitu para dukun, para peramal, ya, tukang sihir. Makanya kata Rasul, jin itu membisikkan satu berita kebenaran dibungkus dengan 100 kebohongan. Maka jangan heran kadang-kadang peramal itu tepat, kadang-kadang dukun itu tepat, kadang-kadang namun akeh gak tepak. Nah, itu tadi itu permainan. Nah, jadi sejak Nabi kita diutus, penjagaan langit makin ketat. Sab-sab di langit itu ya, dijaga oleh malaikat yang ketika ada jin yang berusaha menembus untuk mencuri dengar berita langit, langsung dilempar dengan ya syihab, ya, bintang atau meteor, soat gitu kan ya. Nah, begitu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian ya, kisah kedua disebutkan oleh Thahir Ibnu Ashur, disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya, bahwa surah Al-Jin turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau pulang dari berdakwah di kota Taif. Dan sebagaimana kita ketahui, tatkala beliau berdakwah di kota Taif, ternyata dakwanya ditolak mentah-mentah. Bahkan Nabi dihina, diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah. Bahkan waktu itu Nabi mendatangi pembesar-pembesar Taif seperti Abdul Yalail. Tujuannya menawarkan Islam, tetapi mereka menolak dengan keras. Bahkan salah seorang dari pembesar mereka mengatakan, ama wajadallah ahadan arsalahu ghairaka. Apakah Allah tidak menemukan seseorang untuk diutus menjadi seorang rasul selain engkau? Artinya ini penghinaan. Kamu tuh gak pantas jadi rasul. Apa gak ono meneh sih sing diutus sampai Gusti Allah? Seakan-akan begitu. Kok ngutus orang kayak kamu? Itu bahasa kasarnya begitu. Nah, itu penghinaan, Pak. Penghinaan dumateng Kanjeng Nabi ini. Ya, sampai akhirnya mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi keluar meninggalkan Taif dengan penuh kesedihan. Ya, ketika Nabi sedang berjalan bersama sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu an keluar dari Taif dengan merasa amat terhina, ya. Terlebih lagi Nabi ketika keluar itu disambut oleh anak-anak kecil yang memegang kerikil-kerikil untuk melempari Nabi.
sambil ya kayak anak kecil ngelempari orang gila itu, sambil ngici-ngici kepada Nabi. Masya Allah, penghinaan yang luar biasa. Nah, disebutkan ya, ketika Nabi diusir dari Taif, Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man ya takilni ila ba'idin yatajahamni am ila ya aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Nah, ini riwayat dari ya Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Allahumma ya Allah ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kata Rasul, hanya kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku, wa hawani 'alan nas, serta hinanya diriku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai yang maha rahman dan rahim, anta rabbul mustad'afin, engkaulah Rabb, Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau Tuhanku, ila man takilni, kepada siapa engkau serahkan diriku, ila ba'idin ya yatajahamuni, ataukah kepada orang jauh yang menerimaku dengan muka masam, am ila aduwin malaktahu amri, ataukah kepada musuh yang menguasai urusanku, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, jika tidak ada kemurkaanmu terhadapku maka aku tidak peduli lagi. Nah, ini sampai seperti itu doa Nabi, saking beratnya ujian yang dihadapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin, para nabi itu ujiannya double, Pak. Terbukti kalau kita demam itu derajatnya sekitar 35, sekian, betul ya? Itu sudah panas. Nah, Nabi kalau demam itu 2 kali lipat kita, berarti 70 sampai 80 sekian. Nah, panasnya. Sampai-sampai sahabat itu ketika menjenguk Nabi yang demam, Nabi pakai selimut, dipegang selimutnya itu seperti memegang bara api, saking panasnya. Nah, Masya Allah ya. Nah, jadi ujian Nabi itu berat sekali. Bisa dikatakan Nabi itu sudah menanggung semua ujian. Coba kita ingat, Nabi lahir sudah tidak memiliki bapak, betul ya? Setelah itu ibunya menyusul meninggal, lalu dirawat oleh kakeknya. Setelah itu tidak lama kakeknya meninggal, lalu ikut sang paman, itu pun miskin pamannya, sampai Nabi membantu kerja untuk menghidupi dirinya dan membantu pamannya. Setelah itu sang paman meninggal dengan istri tercinta Khadijah, lalu disusul dengan anak-anaknya berikutnya alaihi wasallam. Termasuk Nabi ketika dakwah di Taif ditolak mentah-mentah, diusir, dilempari batu oleh anak-anak kecil sampai Nabi berdarah. Nah, jadi waktu itu Nabi meninggalkan Taif berjalan. Karena saking sedihnya, beliau berjalan tanpa sadar sehingga tiba di suatu tempat bernama As-Sa'alib. Ketika tiba di tempat itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan malaikat gunung. Jadi gunung itu ada yang menjaga, itu malaikat Allah ya. Ingat, malaikat tidak berkuasa atas gunung tanpa izin Allah, dia hanya menjaga saja.
maka nggak boleh berdoa kepada malaikat. Kemudian malaikat gunung berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Allah sudah mendengar ya, perkataan mereka, ucapan mereka, omongan mereka. Wa ana malakul jibal, dan aku malaikat penjaga gunung. Wa qad ba'atsani rabbuk ilaika litamurani bi amrik. Tuhanmu telah mengutus aku agar aku siap untuk kamu perintah, menjalankan perintahmu. Masya Allah. Kalau bapak kira-kira gimana? Bapak dihinakan, diusir, dimusuhi, tiba-tiba ada dekingan atau backing dari langit, yaitu malaikat. Fulan, gak usah khawatir, aku siap jadi backingmu. Wah, kira-kira gimana Pak? Ya wis, gunungi ya blekno nang wong kuwi. Mungkin seperti itu. Nah, Masya Allah ya, ini kita lihat bagaimana respon Nabi. Fama syi'ta ya Muhammad, terserah kamu wis mau merintah aku apa. In syi'ta an atbik alaihim ya, an atbiku alaihim akhsyabain. Kalau kamu menghendaki ya Muhammad ya, kalau kamu menghendaki, aku akan menutupkan dua gunung ini kepada mereka. Wah, gak main-main. Ya, akan aku angkat dua gunung ya, menutupi penduduk Taif kalau kamu menghendaki. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi berkata kepada malaikat gunung, bal arju ay yukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wahdah la yusyrik bihi syai'an. Tidak, tapi aku berharap kepada Allah agar Allah melahirkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang kelak akan menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Nabi memilih memaafkan mereka dan berharap kelak keturunan mereka mentauhidkan Allah. Luar biasa. Naam. Ya. Kemudian ada riwayat yang lain, Ibnu Ishaq menceritakan ketika Nabi keluar dari Taif, beliau sholat. Dalam sholat tersebut beliau sedih. Tiba-tiba datang sekelompok jin mendengar lantunan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Wa id sarafna ilaika ya nafarum minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qubiya wallau ila qaumihim mungzirin. Ya. Dan ingatlah ketika kami menghadapkan kepadamu ya Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Maka ketika mereka menghadiri ya pembacaan Al-Qur'an, mereka berkata kepada teman-temannya, diam, menengok kabeh, ringoke. Setelah Nabi selesai membaca Quran, maka jin ini pulang ke kampungnya, kemudian menceritakan kepada mereka apa yang mereka dengarkan. Ya, Masya Allah ya. Jadi jin itu juga mukallaf sebagaimana jenengan mukallaf. Berarti jin itu kalau berbuat baik selama dia Islam dapat pahala, kalau berbuat dosa dapat dosa. Dan jin ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, sama dengan kita. Tapi ingat, kita tidak boleh menjadikan khodam dari bangsa jin. Khodam itu apa? Pembantu. Ya. Sebab apa? Jin itu tidak mungkin membantu kita dengan gratis. Pasti ada ya tumbalnya, pasti. Ya.
Maka kaum muslimin apapun alasannya tidak boleh menjadikan jin sebagai khodam. Ya, banyak itu terjadi. Ya, banyak itu terjadi. Jamaah yang berbahagia, dulu ada di Banyuwangi orang yang ya anggaplah sakti, mandraguna. Dia punya jin muslim katanya. Setiap dia kehabisan beras, neng gentongi sentek berasnya, dia ngomong gini, jin, berasku entek jin. Besok sudah penuh lagi itu. Enak ya? Enak sekali ya. Nah, Masya Allah ya. Jadi ada orang dulu memang seperti itu. Orang dulu seperti itu. Dan dulu waktu saya pernah, waktu saya masih belum hijrah, masih mondok di Kanuragan dulu di Banyuwangi. Itu di tempat kami itu punya tradisi ya, untuk hiburan para santri yang pingin lihat jin. Nah, itu dipersilahkan. Nanti datang ke kiai, nanti bawa kopi, rokok ya, taruh di tempat itu. Nanti jam sekian masuk ke situ, nanti ditanya oleh kiainya, pingin ketemu jin rupane kaya apa? Apa kaya wong wedok, apa kaya wong lanang, apa ndas tok, apa gitu ya. Nah, itu. Nah, nanti setelah itu nganu pingin ketemu jin rupane ngene, nanti ya wis mlebu, bawa syaratnya itu, nanti datang jinnya dalam bentuk tergantung dari permintaannya. Nah, sampai seperti itu kaum muslimin, sampai seperti itu, Masya Allah ya, digawe dulinan ya, saking bangganya dengan jin. Naudzubillah, kita nggak boleh seperti itu, dilarang. Nanti kita jelaskan, nanti ada ayat yang membahas tentang itu. Kemudian ya, mereka menceritakan kepada kaumnya, lantas kaumnya menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah beberapa kisah tentang sebab turunnya surah Al-Jin. Nah, dalam ayat ini ya, di surat Al-Jin ini nanti terdapat tasliyah, hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi diusir dari Mekah dan dihina oleh orang-orang Quraisy dan kabilah Sakif. Ya. Ternyata ketika Nabi diusir oleh orang Quraisy dan kabilah Sakif, masih ada bangsa lain yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Seakan-akan Allah ingin berkata kepada Nabi, ya Muhammad, jika engkau tidak diterima oleh manusia, ada bangsa jin yang akan beriman kepadamu. Nah, dan ini bentuk ya pemuliaan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi diutus kepada sakolain, jin dan manusia. Nah, ini kaum muslimin yang berbahagia. Nah, adapun Nabi Sulaiman bagaimana Ustadz? Karena kebanyakan mereka yang menjadikan jin itu khodamnya itu beralasan dengan kisah Nabi Sulaiman. Nah, beda kasusnya. Kalau Nabi Sulaiman itu memang jin itu diperintahkan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Memang perintah Allah. Selama Nabi Sulaiman hidup, kalian wajib tunduk menjadi anak buah Nabi Sulaiman. Bukan hanya jin, bahkan bangsa binatang. Bahkan di antara anak buah Nabi Sulaiman ada namanya jin Ifrit. Ya. Tetapi tetap sehebat-hebatnya jin tetap kalah dengan manusia. Tetap kalah dengan manusia. Tidak ada ciptaan Allah yang paling sempurna kecuali manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya ketika jin Ifrit
ya bersaing dengan salah satu hamba yang soleh dari kalangan manusia di antara pengikut Nabi Sulaiman untuk mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, jin mengatakan, saya sanggup ya baginda raja. Berapa kecepatan kamu untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis, ya, yang di negara mana itu? Saba, di negeri Saba, beda negara. Ya, Anda berdiri lalu duduk. Jadi Nabi Sulaiman duduk, berdiri, duduk. Itu kecepatannya. Kata Nabi Sulaiman, kurang cepat. Kurang cepat itu, Pak. Lalu ada hamba yang soleh. Ya Raja Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, saya sanggup untuk mendatangkan singgasana Ratu Bilqis. Kecepatannya kedipan mata. Klik, kling. Wah ini ya kamu. Lalu dia berdoa, ya Allah datangkan singgasana Sulaiman. Langsung datang. Set. Nah, ini menunjukkan apa? Hebat, ya. Lebih hebat manusia ketika dia itu ikhlas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah ya Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'ana farum minal jinni, bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Faqalu, lalu mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaban, ya, kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Ya, ini adalah dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melihat jin tanpa izin dari Allah. Saya ulangi, Nabi kita tidak bisa melihat jin tanpa izin dari Allah. Berarti kalau ada orang ngaku bisa melihat jin, maka dalam dirinya ada jinnya. Ya, nah, makanya hati-hati, perlu diruqyah. Termasuk orang yang indigo, itu sebenarnya kesurupan, itu harus diruqyah, ya. Bukan dijadikan referensi. Ya, enak apa-apa, ini datangkan indigo. Saya punya itu saudara, anak dari Pak D itu, perempuan. Dia tuh bisa melihat jin. Ya, sering ngomong sendiri, tak tanya. Ngomong karena siapa, Mbak? Iki loh, ganggu wae ket mau. Seperti itu. Nah, yes. Naudzubillah, itu perlu diruqyah, kasihan. Nah, sehingga dia kalau datang ke tempat-tempat itu pasti dia komentar, "Dik, nek kene ngene. Wong iku mau nggawa iki ngono ae." Enggak tenang hidupnya. Yang kita tenang, enggak lihat macam-macam, dia lihat macam-macam. Kadang lihat ya apa itu tuyul katanya ya. Kadang lihat macam-macam lah, sehingga tenang hidupnya, ya, seperti itu. Nah, jadi Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat atau sedang membaca Quran, lalu jin datang mendengarkan. Seperti malam ini, insya Allah jin-jin yang muslim ikut kajian mendengarkan. Mungkin duduk bareng bapak, cuma kita nggak bisa melihat. Alhamdulillah. Yang ya mengaku bisa melihat jin, monggo diruqyah, diobati. Nah, itu. Makanya dari situ Allah memberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, jin itu datang mendengarkan bacaan Quranmu. Sebagaimana dalam surah yang lain, surah Al-Ahqaf ayat 29, wa id sorofna ilaika nafarom minal jinni yastami'unal Qur'an. Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu ya Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, oleh karenanya hukum asal
para nabi dan para sahabat tidak bisa melihat jin tanpa izin dari Allah. Buktinya ayat ini, ya, di mana Nabi tidak tahu bahwa sekelompok jin datang untuk mendengarkan, ya, lantunan bacaan Al-Quran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat jin kalau Allah menghendaki, ya. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, Masya Allah, jin saja mengakui keagungan Al-Quran. Bahkan jin ketika Quran dibacakan diam. Nah, beda dengan orang sekarang, dibacakan Quran nggak memperhatikan, kadang ngomong sendiri, kadang, ya, nyanyi bacaan Quran dengan apa, teriak-teriak, ya, atau mungkin salonnya digedekin sehingga nggak terdengar bacaan Qurannya, ya. Masya Allah. Nah, dalam ayat yang lain surah Al-Ahqaf 29:30, falamma ubiya wallau ila qaumihim munzirin. Ya, jadi ketika jin pulang ke kaumnya, mereka mengatakan peringatan-peringatan. Qalu ya qaumana, mereka mengatakan, hei kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami telah mendengar satu kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa, musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab sebelum-sebelumnya, yahdi ilal haq, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan juga kepada jalan yang lurus. Ya, makanya kaum muslimin, ayat-ayat dalam surah Al-Jin setelah ayat ini menggambarkan tentang pembicaraan antara para jin yang beriman dan jin yang belum beriman. Jadi jin kayak manusia, ada ahli bid'ah, ada ahlus sunnah, ada jin munafik, ya, ada jin kafir, sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Mereka juga beranak pinak, ya. Mereka juga menikah, ya. Nah, seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan obrolan jin itu gak bisa didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena alam jin itu alam ghaib, ya, alam ghaib. Nah, dan di antara para jin juga ada yang berdakwah sebagaimana manusia berdakwah. Alhamdulillah, rampung satu ayat dari surah Al-Jin. Taib, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa, insya Allah kita carikan jawabannya. Oke. Selain jin, ada macam yang bisa Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada diri kita ada malaikat hafadzah, ada jin korin, ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam habis ziarah kubur di malam hari. Nah, jadi Nabi itu kalau ziarah kubur malam hari, lalu diikuti oleh Aisyah, karena Ibunda Aisyah curiga, ini malam ini giliran saya, Nabi kok keluar. Aisyah cemburu, jangan-jangan ke istri yang lain. Diikuti, ternyata Nabi ke Baqi', ke makam para sahabat. Jadi dari rumah Nabi sekitar 50 meter lah. Yang pernah umrah atau haji pasti tahu, ya, di mana kuburan Baqi' itu.
Ya. Red diikuti. Nabi tahu ada bayangan yang mengikuti itu adalah Aisyah. Lantas Nabi pulang, Aisyah lari, disi, lalu segera masuk rumah berselimut. Setelah itu Nabi masuk, Nabi tahu Aisyah sedang ngos-ngosan karena barusan lari. Lalu Nabi, Masya Allah, inilah contoh suami yang pengertian. Nabi nggak langsung marah, kamu ikuti saya, enggak. Nabi tahu, lalu duduk, ya, mencairkan suasana. Istriku belum tidur ya? Belum. Oh iya, setiap manusia itu ada jinnya. Lantas Aisyah pun bangkit. Saya mau selimutan, ben gak ketok, langsung lungguh. Oh, apa ya Rasul? Nah, langsung penasaran. Akhirnya apa? Cair suasana, nggak tegang lagi. Hebat kan Nabi kan? Luar biasa Nabi itu ya. Itu cara mencairkan suasana. Nah, maka para suami harus pinter-pinter mencairkan suasana. Langsung Aisyah ya, langsung semangat ya, sehingga melupakan apa yang barusan terjadi. Nah, lalu diceritakanlah bahwa setiap kita ada jinnya. Termasuk engkau ya Rasulullah, kata, iya saya juga. Cuma jin yang ada pada diriku sudah diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepadaku. Nah sekarang pertanyaannya, jin yang ada pada kita bagaimana? Nah ini itu namanya korin, Pak. Korin itu teman dekat. Jadi korin itu adalah jin yang ditugasi untuk mendampingi setiap manusia dengan tugas menggoda dan menyesatkan. Karena itu korin termasuk setan dari kalangan jin. Ya, korin itu setan dari kalangan jin yang ditugasi untuk menyesatkan manusia. Dan setan serta malaikat penjaga atau malaikat hafadhah itu sering kita rasakan. Kan sering kita kalau mau melakukan satu perbuatan ada dua bisikan. Ngelakoni ojo, betul kan? Ya. Cuma terkadang kita itu kalah dengan bisikan malaikat. Ya. Biasanya kalau sudah melakukan maksiat nanti menyesal. Kalau sudah menyesal, nah baru itu masuklah bisikan malaikat yang disebut dengan hati kecil atau hati nurani itu. Ya, Allah berfirman ya tentang tugas setan atau jin korin yang ada pada kita. Asyaiton ya'idukumul faqra. Setan itu selalu menjanjikan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintah berbuat keji. Itu tugas setan memang. Jadi kalau Anda ya mengatakan semoga setan taubat, enggak mungkin. Ya. Dulu pernah saya ditanya, Ustadz, apakah ada harapan jin itu iblis itu taubat? Ya enggak ada harapan. Sudah dinas seperti itu. Nah, kalau iblisnya tobat ya mlebu surga kabeh menungsone. Nah, nerakane kosong nanti kan begitu. Nah, sekarang dalil adanya jin korin. Ini ada kaitan dengan malaikat tadi, malaikat hafadhah. Dalil di antara adanya jin korin itu pertama surat Qaf ayat 27. Qala qorinu, berkata korinnya yang menyertai kita, korin kita, Rabbana ya ma abghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Apa kata jin korin yang ada pada kita? Ya Allah Tuhan kami, aku tidak menyesatkan dia, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Kata Ibnu Abbas dan Mujahid, korin di sini artinya jin yang menyertai kita, yang ditugasi menyesatkan kita. Jadi setan itu hanya bisa bisik-bisik tok, membisikkan waswis saja. Ya. Nggak ada kekuatan untuk menarik kita, misalnya ini Mas Khairul mau pengajian, mau digondeli mbek jin, ojo budal. Saya tahu kepengin budal, geret-geretan, nggak ada sebenarnya. Setan cuma bisik tok, enggak usah budal, enak nang omah, HP-an, main game, ngaji kesel. Ya, ngrungokno pengajian ngantuk, kesel.
Itu tugas jin ya. Kalau Anda mengikutinya ya Anda kalah. Kemudian dalil kedua, hadis Muslim dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin dari golongan jin. Lalu sahabat bertanya, termasuk Anda Rasulullah? Iya, termasuk saya. Tetapi Allah telah menundukkan korinku untuk masuk Islam, sehingga dia tidak pernah membisikkan kecuali kebaikan-kebaikan. Jadi gak usah heran kalau Anda mendapati Nabi itu semangat terus dalam ibadah. Wong jinnya sudah tunduk sama Nabi. Nah, jangan gak usah heran kalau kita menyaksikan manusia kadang semangat sholatnya, ngaji ini kadang males, kadang apik, kadang elek, ya gak usah heran, seperti itu manusia. Nah itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi apakah kita bisa menundukkan jin korin ini? Gak bisa. Kita hanya bisa berlindung dari jin korin. Ya, hanya bisa berlindung. Seperti membaca ta'awudz ketika bisikannya muncul, seperti membaca zikir pagi dan petang ya. Nah, hanya itu tugas kita. Nah, kemudian apakah kita bisa menundukkan malaikat hafadzah ya, untuk kita jadikan khodam? Gak bisa ya. Karena malaikat itu hanya menjalankan perintah Allah. Dan kita itu merasakan malaikat itu lebih gaib daripada jin. Kalau jin kita kadang merasakan keberadaannya, kadang bulu kuduk merinding ya. Nah, itu ada apa itu kan biasanya. Kalau nggak gitu ada orang kesurupan ya. Nah seperti itu. Jadi jawabannya tidak bisa. Tidak ada khodam selain bangsa jin. Khodam dari bangsa jin itu pun nggak gratis. Itu pun ada apa? Persyaratan-persyaratan yang mana syaratnya itu biasanya berisi keburukan, kesyirikan. Semakin besar kesyirikan yang kita lakukan melalui kesepakatan dengan bangsa jin, maka semakin besar pertolongan yang didapatkan. Nah, seperti itu. Adapun tentang malaikat hafadzah bisa dilihat surat Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka, di belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Artinya tugas malaikat hafadzah ini, kalau kita belum waktunya celaka, kita nggak akan celaka. Kalau kita belum waktunya mati, kita nggak akan mati, karena malaikat terus menjaga kita. Malaikat hafadzah. Nah, supaya kita lebih kuat bisikan malaikat hafadzah ini, maka kita supaya memberi nutrisi kepada malaikat. Dengan apa? Meninggalkan makanan minuman yang haram, meninggalkan ucapan yang haram, meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan, dan ya, mengerjakan berbagai bentuk ketaatan seperti perbanyak baca Quran, zikir. Maka bisikan malaikat hafadzah lebih dominan, sehingga dia akan terus membisikkan kebaikan-kebaikan dan lebih kuat itu. Nah, itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi malaikat hafadzah ini terus menjaga kita full sampai kita mati nanti. Dia menjaga badan kita, menjaga ruh kita dari makhluk yang ingin berbuat kejahatan kepada kita. Ya. Termasuk ketika nanti mau tidur, Anda membaca ayat kursi, maka malaikat hafadzah full menjaga Anda. Walaupun dukun santet puger ambek Banyuwangi kumpul ya, nyantet Anda nggak mempan, Pak. Karena Allah sudah menjaga. Nah, seperti itu. Ya, walaupun dukun pelet ya, sak dunia pun ingin mencelakai Anda nggak mempan. Ketika sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Makatan Pak nggih. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.